Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na, dan niscaya sungguh telah menjadikan aku Allah li jahannama, untuk neraka jahanam atau bagi neraka jahanam, katsiron, pada kebanyakan, mayoritas, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia. Lahum, bagi mereka jin dan manusia, kulubun, beberapa hati, la yafqahuna, yang tidak faham mereka atau tidak memahami mereka, biha, dengan hati. Walahum, dan bagi mereka jin dan manusia, ayunun, beberapa mata, la yubsiruna, yang tidak melihat mereka, biha, dengan mata. Walahum, dan bagi mereka adzanun, beberapa telinga, la yasma'una, yang tidak mendengar mereka, biha, dengan telinga. Ulaika, mereka, iku kal an'am, sebagaimana ternak, hewan ternak. Bal, bahkan, hum, mereka, iku adallu, lebih sesat. Ulaika, mereka, hum, mereka, iku al-ghafilun, orang-orang yang lupa dengan Allah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Aku sudah menjadikan mayoritas jin dan manusia itu menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi mayoritas jin dan manusia itu oleh Allah dijadikan sebagai penghuni neraka jahanam. Ini sebagai peringatan bagi kita, jangan sampai kita dijadikan oleh Allah sebagai penghuni jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Kenapa mereka masuk jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi tidak bisa menggunakan hati mereka untuk memahami agama. Tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Hatinya tertutup dari agama yang hak, agama yang benar, dari ayat-ayat Allah, tertutup. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata, tapi tidak bisa digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak bisa melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Mata mereka ada tutupnya. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, tapi tidak bisa mendengar, atau tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar bagaimana kebenaran agama Allah. Sehingga mereka tidak mau ibadah kepada Allah, karena tidak punya keyakinan terhadap kebenaran agama Allah. Nah, nggak mau ibadah, bahkan mereka maksiat kepada Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sebagaimana ternak. Nah, ternak itu kan kerjaannya nggak ibadah seperti orang iman. Pokoknya kerjaannya ya hanya tidur, makan, senang-senang, dan sebagainya. Tidak ngerti masalah ibadah. Bahkan lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat? Karena kalau ternak itu tidak ada ancaman masuk neraka, nggak ada. Hewan, kambing, kalau berbuat zina nggak ada. Ancaman neraka nggak ada. Tapi kalau manusia, jin, berbuat zina, masuk neraka. Nggak mau ibadah, masuk neraka.
Kalau ternak, hewan ternak nggak ada ancaman masuk neraka, nggak ada. Maka dikatakan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa atau lalai kepada Allah. Lupa dengan ibadah kepada Allah. Yang dipentingkan adalah mengikuti hawa nafsu. Nah inilah yang harus kita jadikan nasihat bagi kita, jangan sampai kita menjadi penghuni neraka jahanam. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita tidak menjadi penghuni neraka jahanam. Amin. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi, dan bagi Allah al-asmaul husna, beberapa nama yang baik atau yang paling baik. Fada'uhu, maka berdoalah kalian biha dengan asmaul husna. Maka berdoalah dengan menyebut beberapa nama Allah itu. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik. Yang kita kenal ya 99 nama itu. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhalal jannah. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menjaga 99 nama itu, maka dia masuk surga. Fada'uhu biya, maka gunakanlah nama-nama Allah itu untuk berdoa. Nah ini sebagai sunnah berdoa itu adalah sebelum kita minta kepada Allah, nah kita menyanjung kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Wadharu, dan meninggalkanlah kalian alladzina, pada orang-orang yulhiduna, yang sama memalingkan mereka atau menyimpangkan mereka fi asma'ihi, di dalam beberapa nama Allah. Orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah itu tinggalkanlah, nggak usah diurusi. Nah, yaitu orang-orang kafir waktu itu menyimpangkan nama-nama Allah untuk memberi nama berhala. Seperti orang kafir Quraisy itu memberi nama berhala mereka dengan Lata. Lata itu diambil dari nama Allah. Uzza itu diambil dari nama Aziz, Al-Aziz. Nah, itu contohnya. Nah, mereka menyimpangkan nama-nama Allah untuk menyebut nama-nama berhala, untuk memberi nama berhala. Nah, orang-orang kafir yang seperti itu tinggalkan, nggak usah diurusi. Nah, ini mansuh hukumnya, nasihnya yaitu ayat saif, mansuhun bi ayatis saif, dimansuh dengan ayat saif, ayat pedang. Maksudnya zaman Nabi Muhammad dulu itu orang-orang yang menyembah berhala ya diperangi betul. Diperangi betul. Nah, kita di Indonesia ini bukan negara Islam, negara kita adalah negara Pancasila, kita berdasarkan hukum, maka kita mengikuti hukum yang ada, bahkan kita mengajak orang-orang yang masih musyrik, masih menyembah Tuhan selain Allah, untuk kita ajak kepada Islam. Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ajak dengan irama baik, dengan kata-kata yang baik, sehingga harapan kita adalah mau masuk Islam. Sayujzauna, akan dibalas mereka ma, pada apa-apa kanu yang telah ada mereka ku ya'malun, mengerjakan mereka. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Karena mereka menyembah berhala, ya, otomatis di akhiratnya nanti akan dibalas dengan siksa neraka. Nah, dari sini bisa kita ambil nasihat bahwa haramnya syirik. Nah, kita haram menyembah Tuhan selain Allah, itu hukumnya haram. Nah, maka harus dijauhi. Kesyirikan harus dijauhi. Yang kita sembah hanya Allah. La ilaha illallah
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa mimman, dan sebagian dari orang, khalaqna, yang telah menciptakan aku Allah. Ummatun, ada segolongan umat. Yahduna, yang menunjukkan mereka umat. Bil haqi, dengan kebenaran. Wabi, dan dengan hak. Ya'diluna, sama berbuat adil mereka. Sebagian dari manusia yang telah aku ciptakan, itu ada segolongan umat yang mau menunjukkan manusia pada kebenaran, mengajak netepi kebenaran. Nah, termasuk umat Rasulullah SAW, pengikut Rasulullah. Nah, ini mengajak kepada kebenaran. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu. Kamu adalah segolongan umat yang sebaik-baiknya umat. Nah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang tugasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, iman kepada Allah. Nah, ini kita harus usaha menjadi golongan ini. Wa biya'dilun, dan mereka juga berbuat adil sesuai dengan kebenaran yang sudah mereka ketahui itu. Nah, ini sebagian dari manusia yang telah diciptakan, ada segolongan umat yang seperti itu, yang bisa menunjukkan manusia pada kebenaran dan berbuat adil sesuai dengan kebenaran yang sudah mereka ketahui. Nah, ini kita usahakan kita jadi umat yang bisa seperti ini. Nah, syukur-syukur jadi mubaligh, jadi mubalighot, mengetahui hak dan benar, sehingga bisa mengajak orang lain, terutama ahli familinya, untuk menetapi agama yang benar. Waladzina, sedangkan orang-orang kadzabu, yang telah mendustakan mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah, iku sanastadrijuhum, akan mengistidraj aku Allah, ngelulu aku Allah, hum, pada mereka, min haitsu la ya'lamun, dari mana tidak tahu mereka. Nah, ngelulu itu artinya diberi sesuatu yang kelihatannya itu menyenangkan, tapi di balik itu ada ancaman, Orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku Allah, tidak percaya, tidak meyakini ayat-ayatku Allah, itu di dunianya akan aku beri kesenangan yang mana mereka tidak tahu bahwa di balik kesenangan itu ada ancaman. Jadi oleh Allah itu disiksa, tapi dengan pelan-pelan. Diberi harta, tapi di balik itu ada ancaman siksa. Nah, itu cita-citanya dikabulkan dan sebagainya, diberi pertolongan, urusan dunia itu ditolong. Tapi nah, sebenarnya di balik itu Allah memberi ancaman siksa. Ini sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-An'am ayat 44. Nah, di situ diterangkan, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka sudah melupakan peringatan, nasihat yang disampaikan kepada mereka, maka aku bukakan segala pintu sesuatu. Artinya semua yang mereka kehendaki oleh Allah dikabulkan. Urusan dunia, kekayaan, cita-cita, dan sebagainya. Apa yang membuat mereka senang, oleh Allah dikasih. Sehingga ketika mereka sudah bergembira di dalam nikmat-nikmat yang ada itu, bersenang-senang dengan pemberian Allah, kemudian Allah menjatuhkan siksaan yang mendadak. Akhadnahum bautatan. Oleh Allah diberi siksaan yang mendadak sehingga mereka putus asa. Seakan-akan tidak ada harapan lagi
untuk bangkit dari musibah atau dari siksaan yang ada itu. Nah, itulah Allah di dalam menyiksa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, ada yang seperti itu. Diberi nikmat, tidak ngerti bahwa itu adalah orang Jawa bilang pengelulu dari Allah. Nah, pengelulu dari di balik nikmat ternyata ada siksaan yang sudah disiapkan oleh Allah. Mereka tidak tahu. Wa umli, dan memberi tempo aku Allah lahum pada mereka. Artinya aku beri kesempatan, hidupnya panjang, atau aman. Inna kaiti, sesungguhnya upadayaku Allah iku matinun, sangat kuat. Lah upadayaku itu sangat kuat. Artinya mereka tidak sadar, atau tidak sadar bahwa di balik nikmat itu ada ancaman, tuh nggak sadar. Dan pasti berhasil. Allah menyiksa dengan semacam itu pasti berhasil. Siapa yang tidak senang diberi kekayaan? Siapa yang tidak senang cita-citanya berhasil? Siapa yang tidak senang keadaan aman? Keadaan aman, umurnya panjang, dan siapa yang tidak senang? Pasti berhasil. Upadanya Allah itu sangat kuat. Nah, begitu mereka sudah lalai, terlena dengan kenikmatan dari Allah, nah tiba-tiba Allah menjatuhkan siksaan. Nah, itu ada yang orang-orang yang mendustakan Allah itu diperlakukan oleh Allah seperti itu. Nah, ini jangan sampai kita ini terlena dengan kenikmatan yang ada. Jadi umpama kita diberi nikmat oleh Allah, cita-cita berhasil, tetap introspeksi diri. Kita harus bersyukur, kemudian introspeksi diri, ibadahnya kepada Allah tetap ditingkatkan, sehingga kita tidak mendapat siksaan dari Allah. Jangan sampai kenikmatan yang ada malah membawa sengsara bagi kita. Awalam yatafakkaru, adakah tidak berpikir mereka, orang-orang kafir, ma tidak ada bisahibihim, pada teman mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, min jinnatin, gila. In huwa, tidak ada sahib, illa kecuali nadhirun, orang yang menakut-nakuti, mubinun, yang jelas. Orang-orang kafir Quraisy apa tidak berpikir bahwa teman mereka itu bukan orang yang gila. Tidak ada Nabi Muhammad itu kesurupan atau gila, itu tidak. Nah, in huwa illa nadhirum mubin. Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk memberi kabar penakut kepada mereka. Nabi Muhammad menceritakan bagaimana nanti terjadinya hari kiamat. Itu adalah tugas Nabi Muhammad. Masa mereka nggak berpikir? Nah, itu Nabi Muhammad itu memberi kabar penakut pada mereka, sehingga mereka itu antisipasi, mereka introspeksi diri, kalau salah mau bertobat. Bukan kok gila, itu bukan. Nah, awalam yang dzuru, adakah tidak melihat mereka, orang-orang kafir, fi malakutis samawat, di dalam beberapa kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Wama, dan apa-apa khalaqa, yang telah menciptakan. Wama artinya wafima, dan di dalam apa-apa khalaqa, yang telah menciptakan, sopo Allahu Allah, min syai', dari sesuatu. Wa an asa, dan bahwasanya barangkali, ayakuna, bahwasanya ada, iku qadi taroba, sungguh telah dekat, opo ajaluhum, ajal mereka. Orang-orang kafir itu apa nggak berpikir, nggak melihat, nggak merenungkan tentang keadaan kerajaan yang ada di langit dan bumi. Artinya kerajaan maksudnya ya di sesuatu yang besar atau yang menakjubkan yang ada di langit dan di bumi ini. Bagaimana bintang, bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana langit yang demikian luas tanpa tiang, bagaimana yang ada di bumi, tanaman, hewan, gunung, dan sebagainya. Masa nggak ngelihat? Apa nggak cukup itu sebagai ayat Allah?
Apa enggak cukup itu sebagai bukti bahwa Allah lah yang menciptakan semua? Nah, demikian juga apa mereka enggak melihat sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah di bumi ini, yang mereka takjub melihatnya, entah itu gunung, entah itu hujan, entah itu angin dan sebagainya. Nah, masa mereka enggak berpikir sampai segitu? Nah, kalau orang itu berpikir, melihat terus berpikir, merenung, itu sudah cukup sebagai ayat Allah. Sebagai bukti bahwa Allah lah yang harus disembah. Allah lah yang harus kita imani. Wa an asa ayyakuna qad taroba ajaluhum. Dan apakah mereka enggak berpikir bahwa ajal mereka sudah dekat, entah itu kematian, atau ajal siksa, apa mereka enggak berpikir? Bahwa sekarang sudah berapa umurnya, tinggal berapa, masa mereka enggak berpikir? Orang kalau berpikir bahwa kematian itu sudah dekat, atau kiamat sudah dekat, itu akhirnya introspeksi diri, kemudian cari bekal, beramal yang banyak untuk persiapan setelah mati nanti. Fabi ayyi haditsin, maka dengan mana cerita, ba'dahu setelah Al-Quran, maksudnya selain Al-Quran, iku yu'minun, iman mereka. Kalau dengan Al-Quran saja mereka enggak percaya, maka dengan cerita mana lagi yang mereka percaya? Kalau dengan Quran saja enggak bisa menerima, enggak mau iman, lah terus cerita mana lagi yang mereka imani? Nah, padahal fa inna asdaqal hadits kitabullah. Lebih benarnya cerita itu ya kitab Allah, Al-Quran itu. Lah kok Al-Quran enggak dipercaya, terus dengan cerita mana lagi yang mereka percaya? Nah, itulah orang kafir Quraisy saat itu seperti itu. Nah, kita jangan sampai mengikuti jejak mereka dengan melihat keadaan yang ada di langit, di bumi, dan makhluk Allah yang lain. Sudah cukup bagi kita untuk iman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Apalagi berpikir bahwa kita ini ajal kita sudah dekat, ajal kita atau umur kita tidak lama, sehingga kita bisa membenahi diri, introspeksi diri, bertobat dan mengepolkan ibadah kepada Allah. Man barang siapa yudlil, yang menyesatkan sopo Allahu Allah, fala hadiya, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah lahu bagi man. Wa yadharuhum, dan meninggalkan siapa Allah, atau membiarkan siapa Allah, hum pada mereka, mereka orang-orang yang tidak diberi hidayah, fi tughyanihim, di dalam durhakanya mereka, artinya sesatnya mereka, ya'mahun, sama bingung mereka. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah. Nah, nggak ada yang bisa memberi hidayah. Nabi pun juga tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu senangi, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan orang-orang yang sudah disesatkan itu bingung dalam kesesatan mereka. Artinya mereka tidak bisa keluar dari kesesatan mereka. Itu. Walaupun mendengar ayat Allah, ya tetap nggak bisa menerima. Mereka tidak bisa lepas dari kesesatan itu, karena memang sudah dikehendaki sesat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yas'alunaka, bertanya mereka orang-orang kafir kepada engkau Muhammad, anis saati, tentang kiamat. Ayyana mursaha, ayyana, kapan, mursaha, datangnya hari kiamat. Orang-orang kafir Quraisy Muhammad sama bertanya kepada kamu dengan nada menghina. Kapan kiamat itu terjadi? Kapan hari kiamat itu datang Muhammad? Alah, paling-paling enggak datang. Paling-paling itu cerita dusta itu. Nah. Kul, katakan Muhammad,
Innama ilmuha, sesungguhnya ilmunya saah, kiamat, iku inda Rabbi, di sisi Tuhanku. La yujalliha, tidak ada yang bisa menampakkan ha pada kiamat, liwaqtiha, pada waktunya kiamat, illa, kecuali huwa, dia Allah. Sakulat, berat apa kiamat, fis samawati, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan di bumi. La ta'tikum, tidak datang apa kiamat, kum, pada kalian, illa, kecuali bautatan, dengan mendadak. Jawablah Muhammad, ketika mereka bertanya kapan datangnya hari kiamat itu, jawablah, innama ilmuha inda Rabbi, ilmunya hari kiamat itu di sisi Allah, di sisi Tuhanku. Yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang bisa menampakkan waktu datangnya kiamat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengungkap kapan datangnya hari kiamat kecuali hanya Allah saja. Nah, Allah hanya memberi tanda-tanda saja, menampakkan tanda-tandanya kiamat. Termasuk di akhir zaman ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki, termasuk banyak orang kaya dan sebagainya. Itu tanda-tanda kiamat banyak. Tapi kapan tepatnya kiamat itu datang, hanya Allah yang tahu. Sakulat fis samawati wal ard, kiamat jika sudah terjadi, sudah datang, maka bagi langit dan bumi itu terasa berat. Langit, bumi tidak bisa menerima datangnya kiamat itu, saking beratnya. Sehingga langit pecah, idza sama'un fatorot. Nah itu, langit pecah. Bumi juga sama, juga berat. Sehingga bumi ini gunung-gunung hancur dan sebagainya. Saking beratnya hari kiamat. La ta'tikum illa bautah. Kiamat itu datang dengan mendadak. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi kapan kiamat itu terjadi. Tidak ada satu alat pun yang bisa mendeteksi. Datangnya dengan mendadak. Yas'alunaka, bertanya mereka kepada engkau Muhammad, ka'annaka, seakan-akan sesungguhnya kamu, iku hafiyun, orang yang ngerti, anha, tentang hari kiamat. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad, seakan-akan kamu orang yang tahu tentang hari kiamat itu terjadi. Kul, katakan Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya ilmunya hari kiamat, iku indallah, di sisi Allah. Yang tahu hanya Allah, kapan datangnya hanya Allah yang tahu. Walakinna aktsaron nas, tetapi kebanyakan manusia, iku la ya'lamun, tidak tahu mereka. Tapi mayoritas manusia tidak tahu, sehingga merasa bahwa kiamat tidak terjadi dan sebagainya, sehingga bersantai-santai, tidak menyiapkan bekal untuk datangnya hari kiamat. Termasuk orang kafir pun bertanya pun dengan nada menghina, karena nggak percaya kiamat itu pasti terjadi, itu nggak percaya. Nah, kita harus yakin kiamat pasti terjadi, dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat dengan memperbanyak amal ibadah. Kul, katakan Muhammad, la amliku, tidak memiliki aku, linafsi, untuk diriku, naf'an, pada kemanfaatan, wala, dan tidak, doron, pada kemudorotan, illa, kecuali, ma, apa-apa, sya'a, yang menghendaki, sopo Allahu Allah. Katakan Muhammad bahwa
aku tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku dan tidak pula bisa menolak mudarat dari diriku. Illa masya Allah, tapi semua itu adalah kehendak dari Allah. Gitu. Kehendak dari Allah. Apalagi mengetahui hari kiamat. Jelas kami nggak tahu. Nggak ngerti kapan kiamat itu terjadi. Saya saja, aku saja. Mendatangkan manfaat untuk diriku ya tidak bisa. Menolak mudarat dari diriku juga tidak bisa. Tapi semua itu atas kehendak dari Allah. Saya bisa makan, sehat, itu semua kehendak dari Allah. Ya, tidak sakit, yang tadinya sakit, kemudian sehat, itu juga yang menghilangkan mudarat adalah Allah. Nah, karena Allah lah yang maha segalanya. Walau kuntu, dan seandainya ada aku, iku a'lamu, mengetahui aku, al-ghaiba, pada barang gaib, lastakthartu, niscaya memperbanyak aku, minal khair, dari kebaikan, wa ma massani, dan tidak menimpa padaku, opo as-su'u, kejelekan. Seandainya aku mengetahui barang gaib, artinya mengetahui sesuatu yang akan terjadi, pasti aku memperbanyak kebaikan. Artinya memperbanyak perbuatan yang menjadikan baik padaku. Gitu. Oh begini, wah ngerti caranya supaya sehat atau supaya kaya. Wah saya akan berbuat sesuatu supaya saya kaya, supaya saya sehat, dan sebagainya. Nah, dan tidak akan tertimpa kejelekan. Nah, hal yang menjadikan sakit apa? Oh ini saya nanti sakit ini kalau begini. Nah, dan sebagainya. Umpama tahu sesuatu yang akan terjadi, pasti saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan tertimpa kejelekan. Tapi berhubung tidak ngerti, ya kadang-kadang ya tidak mendapatkan kebaikan. Kadang ya lapar, kadang ya sakit. Nah itu, kadang ya sakit, kadang ya capek dan sebagainya. Karena Nabi tidak tahu barang gaib. Apalagi mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa kita kaya itu semata-mata peparing dari Allah. Bukan berarti semata-mata karena kerja kita terus kita jadi kaya. Tidak. Nah, semua itu semata-mata Allah yang memberi, Allah yang paring. Nah, kita sakit bukan kok semata-mata karena kita ya kurang minum vitamin, dan bukan, karena memang Allah memberi qadar sakit. Gitu. In ana tidak ada aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali nadhirun, orang yang menakut-nakuti, wa basyirun, dan orang yang memberi kabar gembira, liqaumin, bagi kaum, yu'minun, yang iman mereka. Aku ini adalah orang yang memberi kabar penakut. Kalau tidak mau iman, pasti Allah akan menyiksa. Kalau syirik, kufur kepada Allah, pasti Allah akan menyiksa. Wa basyirun, dan memberi kabar gembira, liqaumi yu'minun, pada kaum yang iman. Dan tugasku adalah memberi kabar gembira kepada orang yang mau iman, akan mendapatkan surga, mendapatkan pertolongan, diangkat derajatnya oleh Allah, dan sebagainya. Itu. Adapun barang gaib saya tidak tahu. Termasuk hari kiamat pun Nabi juga tidak tahu. Nabi Muhammad hanya memberi kabar penakut bahwa kiamat ada, siksa kubur ada, siksa neraka ada. Itu kabar penakutnya. Huwa, dia Allah, iku ala dzidat, khalaqakum, yang telah menciptakan siapa zat, kum, pada kalian, min nafsin, dari diri, wahidatin, yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah, minha, dari nafsin wahidah, zaujaha, pada istrinya, yaitu ibu Hawa.
liyaskuna agar tenang siapa nafsin wahidah, yaitu Nabi Adam, ilaiha kepada istri. Allah, zat yang telah menciptakan kamu semua, yang berasal dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dibuat, Allah menjadikan istrinya, atau menciptakan istri untuk Nabi Adam, diambil dari diri yang satu itu, yaitu dari tulang rusuknya. Tujuannya apa? Nabi Adam diberi istri supaya Nabi Adam tenang kepada istrinya itu. Nah, ini termasuk hikmah, jika orang itu kalau sudah punya istri, maka dirinya tenang, itu tidak jelalatan lagi dan sebagainya, karena sudah tenang punya istri. Nah, dari Adam dan Hawa inilah akhirnya Allah menjadikan kamu sebagai anak turunnya, sampai tersebar seluruh dunia. Ini asalnya ya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu. Falamma taghasyaha, maka ketika telah mengumpuli siapa Nabi Adam, menjima pada Ibu Hawa, hamalat, maka hamil siapa Ibu Hawa, hamlan dengan hamil, khafifan yang ringan, famarrat, maka lewat siapa Ibu Hawa bi dengan hamil itu, artinya dijalani. Nah, begitu Nabi Adam menjimak pada Ibu Hawa, singkat cerita Ibu Hawa hamil dengan hamil yang ringan, atau hamil muda. Nah, setelah hamil, Ibu Hawa menjalani hamil itu. Nah, dijalani. Falamma athqalat, maka ketika telah berat siapa Ibu Hawa, artinya sudah hamil besar, hamil tua, da'awa, maka berdoa keduanya, Nabi Adam dan Ibu Hawa, Allah kepada Allah, rupane robbahuma, Tuhan keduanya. Isinya doa, lain ataitana, niscaya jika memberi engkau Allah na pada kami, solihan pada anak yang solih, lanakunanna, niscaya ada sungguh kami, atau jadi sungguh kami, minasyakirin, tergolong orang-orang yang bersyukur. Nah, ketika kandungan Ibu Hawa sudah berat, sudah hamil tua, maka Ibu Hawa dan Nabi Adam berdoa kepada Allah, yang isinya doa, lain ataitana solihan, lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika engkau memberikan kepada kami anak yang solih, maka kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah. Nah, dan itu dambaan setiap orang tua. Nah, orang tua itu pasti mendambakan, menginginkan punya anak yang solih, yang solihah. Nah, ini juga sebagai teladan bagi kita, sebelum anak itu lahir ya harus kita doai dulu. Bahkan syariat dari Rasulullah SAW, tuntunan dari Nabi, ketika kita mau mengumpuli istri kita, menjimak istri kita, juga disunahkan untuk berdoa, Bismillahi jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Nah, itu supaya anak yang lahir itu nanti menjadi anak yang solih, anak yang solihah, atau menjadi bibit unggul. Falamma atahuma, maka ketika telah memberi siapa Allah huma pada keduanya, Nabi Adam dan Ibu Hawa, solihan pada anak yang solih, ja'ala, maka menjadikan keduanya, lahu pada Allah, menjadikan syuraka pada beberapa sekutu, fima di dalam apa-apa, atahuma yang telah memberi siapa Allah huma pada
keduanya. Ketika Allah sudah memberi kepada Ibu Hawa dan Nabi Adam anak yang solih, ternyata keduanya menjadikan sekutu untuk Allah di dalam urusan memberi nama kepada anak yang telah Allah berikan pada keduanya. Gitu. Di dalam berikan nama anak yang sudah diberikan Allah itu, mereka menyekutukan Allah. Yaitu anak itu diberi nama dengan nama Abdul Harits. Gitu. Abdul Harits. Nah, Al-Harits sendiri itu adalah nama iblis itu. Nah, berarti kalau Abdul Harits, hambanya iblis. Nah, hambanya iblis. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hamalat Hawwa'u tafa biha iblisu wa kana la ya'ishu laha waladun. Faqala sammihi Abdul Harits. Fasammathu Abdul Harits fa'asha. Wa kana dzalika min wahyi syaitani wa amrihi. Nah, Rawahu Tirmidzi. Jadi ketika Ibu Hawa hamil, itu oleh iblis dikelilingi. Jadi dikelilingi, didatangi oleh iblis. Gitu. Nah, sebelum hamil saat itu, anak-anak yang sudah itu tidak pernah hidup. Wa kana la ya'ishu laha waladun. Belum pernah anaknya Ibu Hawa itu hidup sebelum itu. Nah, karena ya memang kodarnya. Begitu lahir, mati. Lahir dikasih nama, sebelumnya itu dikasih nama Abdullah, ada yang Ubaidullah, ada yang Abdurrahman. Nah, itu enggak hidup. Nah, iblis tahu bahwa hamil saat itu akan hidup anaknya. Nah, terus dibisiki oleh iblis. Faqala sammihi Abdul Harits. Nanti kalau kamu ingin hidup anak kamu, nah kasih nama Abdul Harits. Pasti akan hidup. Nah, begitu lahir oleh Ibu Hawa dikasih nama Abdul Harits betul. Nah, begitu kasih nama Abdul Harits, dia hidup betul. Nah, itu. Nah, nama Abdul Harits itu termasuk min wahyi syaitan wa amrihi. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amri, termasuk bisiannya setan dan perintahnya setan. Nah, itu inilah yang dimaksud ja'alalahu syuraka'a fima atahuma. Nah, Nabi Adam dan Ibu Hawa menjadikan sekutu bagi Allah di dalam memberi nama anak yang sudah diberikan Allah pada mereka berdua. Nah, ini menunjukkan bahwa urusan nama saja itu jangan sampai salah di dalam memberi nama. Bisa-bisa kalau namanya itu enggak benar, ya sama dengan menyekutukan Allah. Nah, contohnya ini Abdul Harits, hambanya iblis. Nah, karena nama aslinya iblis adalah Al-Harits itu. Fata'ala maka maha luhur sopo Allahu Allah, ama jauh dari apa-apa yusyrikun yang menyekutukan mereka. Padahal Allah itu maha luhur, jauh dari apa-apa yang mereka sekutukan. Itu yang punya semua itu adalah Allah. Iblis nggak punya, hamba itu nggak punya. Kita semua adalah hamba Allah. Nah, bukan hambanya iblis. Nah, itu menunjukkan bahwa hukumnya syirik. Memberi nama dengan Abdul Harits itu syirik. Nah, apalagi sampai menyembah iblis, menyembah jin, menyembah patung, menyembah pohon besar, nah, itu sudah jelas. Nah, ayusyrikuna, adakah menyekutukan mereka? Ma pada apa-apa, la yakhluqu yang tidak bisa menjadikan apa-ma, menciptakan apa-ma, syai'an pada sesuatu. Wahum sedangkan mereka berhala, iku yukhlakun diciptakan mereka. Masa mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Nah, nggak bisa menciptakan apa-apa.
Bahkan mereka itu diciptakan. Berhala-berhala itu diciptakan, dibikin. Nah, masa mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun. Jangankan menciptakan makhluk yang besar, berhala itu menciptakan makhluk yang kecil saja tidak bisa. Nah, ternyata orang kafir Quraisy menyembah berhala-berhala itu yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Bahkan berhala itu diciptakan. Wala yastati'una, dan tidak mampu mereka berhala lahum pada orang musyrik, mereka orang-orang musyrik tidak mampu nasron pada menolong. Wala, dan tidak anfusahum pada diri mereka berhala iku yang surun menolong mereka. Berhala yang mereka sembah itu tidak bisa menolong orang-orang musyrik, menolong pada orang-orang yang menyembah. Nggak bisa. Nah, jangankan menolong orang lain, wala anfusahum yang surun. Berhala itu juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Umpama ada lalat yang hinggap di hidungnya, itu menghilangkan lalat itu saja nggak bisa. Nah, atau ada semut yang merayap di tubuhnya, mengusir semut itu aja nggak bisa. Apalagi menolong orang lain, jelas tidak bisa. Nah, kenapa mereka malah menyembah berhala seperti itu? Wa in tad'uhum, dan jika mengajak kalian orang musyrik hum pada mereka berhala ilal huda, pada petunjuk. Petunjuk di sini artinya pada sesuatu yang manfaat bagi orang-orang musyrik. Nah, entah itu pekerjaan atau yang lain. Nah, la yattabi'ukum, maka tidak bisa mengikuti mereka berhala kum pada kalian. Nah, jika kalian orang-orang musyrik mengajak mereka atau memanggil mereka untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan atau melakukan sesuatu yang diharapkan oleh kamu, entah menolong kamu atau menunjukkan sesuatu yang manfaat bagi kamu, mereka itu tidak bisa, la yattabi'ukum. Mereka tidak bisa mengikuti kamu. Nah, apalagi menyelamatkan dari siksa neraka, wah tambah jauh nggak bisanya. Gitu. Sawaun, sama, alaikum atas kalian orang-orang musyrik, ada autumuhum, adakah memanggil kalian hum pada mereka berhala, am antum, adakah ada kalian ikus somitun, orang-orang yang diam. Sama saja. Apakah berhala itu kamu panggil atau kamu diem, berhala itu tetap tidak bisa apa-apa. Nggak bisa, nggak mampu berbuat apapun. Wong batu atau patung mau ngerjain apa? Nggak bisa. Kamu panggil yang nggak bisa jawab, kamu diemkan ya tidak marah, yes, namanya batu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, maksudnya berhala, tad'una, yang menyembah kalian, orang-orang musyrik, bayane alladzina min dunillah, dari selain Allah, iku ibadun, beberapa hamba, amsalukum, semisal kalian. Fada'uhum, maka memanggillah kalian orang-orang musyrik hum pada mereka berhala, fal yastajibu, maka supaya mengabulkan mereka, lakum pada kalian, in kuntum, jika ada kalian, iku shodiqin, orang-orang yang sungguh atau orang-orang yang benar. Nah, Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala-berhala selain Allah itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, yang kamu sembah, itu adalah hamba-hamba Allah seperti kalian. Artinya makhluk seperti kamu. Nah, jadi berhala-berhala yang kamu sembah itulah, patung-patung yang kamu sembah, itu adalah makhluknya Allah semua. Gitu.
bukan Tuhan, itu makhluk seperti kamu. Nah, cuma kalau kamu bisa bicara, sedangkan patung nggak bisa bicara. Itu makhluk sama. Fad'auhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin. Jika kamu benar, nah, kamu mengatakan itu Tuhan, nah, coba aja panggil mereka. Panggil mereka supaya mereka jawab apa kamu panggil untuk memberi kekayaan. Coba mereka supaya mengabulkan permintaan kamu. Apa bisa? Nggak bisa. Nah, itu menunjukkan bahwa berhala itu bukan Tuhan. Karena kamu panggil, nggak bisa jawab. Kamu mintai, nggak bisa mengabulkan. Gitu. Nah, makanya jangan kamu sembah. Nah, jangan kamu sembah. Mereka nggak bisa apa-apa. Alahum, adakah bagi mereka berhala? Arjulun, beberapa kaki. Yamsyuna, yang berjalan mereka biha, dengan kaki. Amlahum, adakah bagi mereka berhala? Aidin, beberapa tangan. Yabtishuna, yang menampar mereka biha, dengan tangan. Amlahum, adakah bagi mereka berhala? A'yunun, beberapa mata. Yubsiruna, yang melihat mereka berhala biha, dengan mata. Amlahum, adakah bagi mereka berhala? Adzanun, beberapa telinga. Yasma'una, yang mendengar mereka biha, dengan telinga. Ini Allah juga menjatuhkan atau menjelekkan pada berhala yang mereka sembah. Alahum arjulu yamsyuna biha. Berhala itu kok kamu anggap Tuhan itu loh, bagaimana? Apakah berhala kamu itu punya kaki yang bisa melangkahkan kaki untuk hal-hal yang manfaat untuk kamu, untuk menolong kamu? Apa bisa mereka seperti itu? Nggak punya. Mereka punya kaki tapi nggak bisa untuk melangkah. Karena memang batu, patung. Apakah mereka punya tangan yang bisa digunakan untuk menampar? Ya nggak bisa. Tangan mereka tidak bisa digunakan untuk menampar. Karena batu. Kalau ada yang menghina berhala terus tangannya langsung menampar orang yang menghina berhala itu, apa bisa seperti itu? Nggak bisa. Amlahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah berhala itu punya mata yang bisa digunakan untuk melihat? Nggak punya. Mereka punya mata tapi tidak bisa digunakan untuk melihat karena patung. Amlahum adhanun yasma'una biha. Dan apakah mereka punya telinga yang bisa digunakan untuk mendengar? Jawabnya juga tidak bisa. Sehingga berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudorot, itu nggak bisa. Nah, sehingga kalau mereka menyembah berhala, nah itu berarti menyembah Tuhan yang salah. Hukumnya syirik. Kul, katakan Muhammad, ud'au, memanggillah kalian. Syuraka akum, pada beberapa sekutu kalian. Artinya berhala-berhala kamu yang kamu sembah itu. Coba panggil. Kemudian minta tolonglah untuk bersama-sama kamu memusuhi aku atau berupadaya padaku. Tsumaki, itu kemudian berupadayalah kalian ni padaku. Silahkan kamu berupadaya ingin memerangi aku, ingin membunuh aku, silahkan. Fala tungzirun, maka jangan memberi waktu kalian ni padaku. Nggak usah dikasih waktu lagi, ayo perangi aku. Nah, Nabi Muhammad menantang mereka. Nah, ya ternyata berhala pun juga tidak bisa membantu mereka untuk memusuhi Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwa berhala mereka itu bukan Tuhan. Batu yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Ya hanya batu biasa. Nggak ada manfaatnya. Ini ayat-ayat ini untuk menjatuhkan orang-orang musyrik Mekah
agar mereka itu sadar, agar mereka itu tahu bahwa berhala yang mereka sembah itu sebenarnya bukan Tuhan. Inna waliyyi, sesungguhnya kekasihku, iku Allahu Allah, alladzi zat nazzala, yang telah menurunkan, siapa zat, alkitab, pada kitab Al-Quran. Wa huwa, dan Allah iku yatawalla, mengasihi, siapa Allah, as-solihin, pada orang-orang yang solih. Tadi dijelaskan Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang musyrik, silahkan panggillah sekutu-sekutumu. Kemudian ajaklah mereka untuk membantu kalian memusuhi aku. Memusuhi aku. Berupadaya padaku. Silahkan. Jangan kamu tunggu-tunggu. Jangan kamu beri tempo lagi padaku. Nah, langsung saja. Nah, yang menolong aku, inna waliyallah alladzi nazzalal kitab. Yang menolong padaku, kekasihku, artinya yang menolong padaku adalah Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diberi keberanian oleh Allah untuk menghadapi orang-orang musyrik Mekah. Karena apa? Karena Nabi meyakini terhadap pertolongan dari Allah. Inna waliyallah. Kekasihku adalah Allah. Artinya yang menolong aku adalah Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran. Kalau Allah sudah menolong, nggak ada yang bisa mengalahkan pertolongan Allah. Wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah itu adalah yang mengasihi orang-orang yang sholih, artinya yang menolong pada orang-orang yang sholih, termasuk Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu menolong pada orang-orang yang sholih. Walaupun dimusuhi, walaupun digegeri, dihambat, atau dihambat dalam ibadah kepada Allah, tapi Allah akan menolong pada orang-orang yang sholih. Walladzina, sedangkan orang-orang, artinya berhala, tad'una, yang menyembah kalian, orang-orang musyrik, min dunihi, dari selain Allah, iku la yastati'una, tidak mampu mereka, nasrokum, menolong pada kalian, wala, dan tidak mampu, angfusahum, pada diri mereka, iku yang suruna, menolong mereka. Nah, sebaliknya, berhala-berhala yang kamu sembah itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, tidak mampu menolong kalian. Jangankan menolong kalian, menolong diri mereka sendiri tidak mampu. Nah, sudah, jadi berhala itu nggak ada manfaatnya. Wa in tad'uhum, dan jika mengajak kalian atau mengundang kalian, musyrik, hum, pada mereka berhala, ilal huda, pada petunjuk, artinya pada sesuatu yang kamu harapkan, atau sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu, yang bermanfaat pada kamu, la yasma'u, maka tidak mendengar mereka. Jika berhala itu kamu panggil, kamu ajak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat kepadamu, yang menurut kamu benar, yang bisa membantu kamu, mereka nggak bisa mendengar. Mereka itu punya telinga tapi nggak bisa mendengar kok. Nah. Wa tarohum, dan melihat kamu Muhammad, hum, pada mereka berhala, iku yang zuruna, sama melihat mereka, ilaika, kepadamu Muhammad. Tapi wahum, sedangkan mereka berhala, iku la yubsirun, tidak melihat mereka. Muhammad, jika kamu melihat mereka, para berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu, mereka seakan-akan melihat kamu.
matanya itu mengarah kepada kamu. Tapi sebenarnya mereka tidak bisa melihat. Punya mata nggak bisa melihat. Nah, itu. Karena memang patung, berhala, jadi nggak bisa apa-apa. Nah, matanya, tangannya, atau telinganya nggak berfungsi semua. Khudh, mengambillah kamu Muhammad al-afwa pada memaafkan. Artinya bersikaplah memaafkan pada orang-orang kafir Quraisy yang memerangi kamu itu, yang merintangi kamu itu. Nah, ini mansuh nasihnya Saif. Oleh Allah akhirnya Nabi Muhammad diperintah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Itu. Wa'mur, dan memerintahkanlah kamu Muhammad bil ma'rufi dengan kebaikan. Perintahlah kebaikan. Ajaklah mereka dengan baik untuk menutupi kebaikan. Wa'arid, dan berpalinglah kamu Muhammad anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, artinya dari orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang musyrik Mekah itu. Nggak usah diurusi lagi. Mereka diajak ternyata nggak mau, diajak ibadah ternyata nggak mau, ya sudah, biarkan saja. Berpalinglah dari mereka. Nah, ini juga mansuh. Nasihnya adalah ayat perang. Nah, waktu itu oleh Nabi ya diperangi betul. Itu. Nah, karena mereka ngerintangi Nabi Muhammad. Wa imma yang zaghannaka, dan jika menggoda sungguh kepadamu, manya zaidah. Wa imma artinya in ma. Nah, in itu bermakna jika, manya zaidah. Jika menggoda sungguh kepadamu Muhammad, minasyaitoni, dari setan, opo nazgun, godaan, sebuah godaan, gangguan. Fasta'id, maka berlindunglah kamu bilai dengan Allah. Muhammad, jika kamu merasa terganggu oleh sebuah gangguan setan, nah, maka segeralah kamu berlindung kepada Allah. Contohnya marah. Marah yang bukan marah karena Allah. Nah, marah karena ngikuti hawa nafsu. Nah, segeralah kamu baca ta'awudz. Soalnya kalau marah itu nanti menjadikan setan itu senang, mudah untuk menyimpangkan kamu, memalingkan kamu dari ayat-ayat Allah. Nah, atau lupa dengan Allah, sehingga hatinya kosong, lupa dari Allah. Segera setelah itu bacalah ta'awudz. Karena namanya setan itu selalu menggoda. Nabi Muhammad saja digoda, apalagi kita. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini otomatis sudah. Nabi Muhammad saja digoda, apalagi kita. Nah, mereka usaha, setan itu usaha untuk menyesatkan umat Islam sehingga gagal surganya. Innahu, sesungguhnya Allah iku sami'ud, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sehingga kalau berlindung dengan Allah, pasti oleh Allah akan dijaga dari godaan setan. Seperti ketika marah, itu petunjuk dari Nabi ya, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu marah ya, berlindunglah dengan mengucapkan ta'awudz itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu contohnya. Termasuk kalau kita tidur mimpi yang jelek, nah itu termasuk godaan setan. Nah, itu juga sunahnya itu meludah 3 kali ke arah kiri, kemudian baca ta'awudz. Nah, itu kalau kita mimpi yang jelek dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa digoda ada bisikan, atau kok ada niat untuk maksiat, wah ini godaan setan, segera baca ta'awudz, gitu, supaya kita ini terhindar dari godaan setan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang,
ittaqau yang takwa mereka. Idza massahum ketika menimpa pada mereka apa ta'ifun sebuah godaan minasyaitoni dari setan tadzakkaru maka ingat mereka. Artinya sadar mereka. Fa'idha maka ketika itu hum mereka iku mubasirun orang-orang yang melihat. Nah, sesungguhnya orang-orang yang takwa itu ketika kena satu godaan dari setan, artinya terganggu atau merasa ini mendapat godaan dari setan, langsung orang takwa itu sadar. Sadar, ingat kepada Allah, dia menyadari bahwa ini adalah godaan dari setan. Itu baca ta'awud. Kalau ternyata bablas terjadi pelanggaran betul maksiat, segera tobat. Wa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang iman itu orang yang iman, orang yang takwa itu ketika terlanjur mengerjakan fahisyah, perbuatan keji atau perbuatan yang mungkar, mereka segera ingat kepada Allah, kemudian mereka segera bertobat atau kemudian tidak mengulangi perbuatannya. Meminta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya itu. Itulah sifat orang yang takwa. Itu. Jadi sifat orang yang takwa itu kalau bisa ya menghindar, atau mutawarik, menjauhi pelanggaran. Ternyata kalau terlanjur berbuat salah, segera ingat kepada Allah, istighfar yang banyak, tobat kepada Allah. Itulah sifat orang yang takwa. Wa ikhwanuhum sedangkan saudara-saudara mereka setan, yaitu maksudnya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, iku yamuddunahum menolong mereka ikhwan hum pada mereka setan fil ghayyi di dalam urusan kesesatan, kedurhakaan. Tsumma la yuqsirun kemudian tidak bisa memperpendek mereka setan. Artinya tidak bisa menghentikan perbuatan di dalam menyesatkan manusia. Nah, sementara saudara-saudaranya setan yaitu orang-orang kafir, itu menolong para setan itu. Nah, cara menolongnya bagaimana? Ya, dengan cara memperkuat, dengan mendukung apa yang dijadikan bisikan setan dikerjakan, ya, merasa benar dan sebagainya. Bahkan kalau orang musyrik dikasih sesaji, ya, membuat sesajen dan sebagainya. Nah, sehingga setan itu merasa banyak pendukungnya. Akhirnya mereka tidak berhenti dari menyesatkan manusia. Soalnya bolone tambah akeh. Nah, pendukungnya tambah banyak, penolongnya tambah banyak. Sehingga setan itu tambah semangat di dalam menyesatkan manusia. Nah, kalau kita begitu merasa terganggu segera tobat, segera ingat kepada Allah, dan lain sebagainya. Inilah bedanya antara orang iman, orang yang takwa, dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Wa idza lam ta'tihim dan ketika tidak datang engkau Muhammad him pada mereka musyrik, orang-orang kafir Mekah, bi ayatin dengan membawa ayat yang mereka harapkan. Qalu maka berkata mereka, orang-orang musyrik, laula jtabaitaha alangkah baiknya memilihkan kamu Muhammad pada ayat. Nah, jika kamu datang kepada mereka Muhammad, ketika kamu datang kepada mereka dengan membawa ayat yang tidak mereka harapkan, ayatnya kok selalu menghina berhala mereka, menjatuhkan berhala mereka contohnya. Nah, mereka berkata, laula jtabaitaha, wahai Muhammad, alangkah baiknya engkau memilihkan ayat-ayat untuk kami yang tidak menjelekkan kami.
Nah, ayat-ayat yang tidak menjelekkan berhala-berhala kami. Kamu itu kalau membacakan ayat mesti menjelekkan berhala-berhala kami. Yang lain. Nah, itu. Kul, katakan Muhammad, innama attabi'u, sesungguhnya mengikuti aku, ma pada apa-apa, yuha yang diwahyukan apa-ma, ilayya kepadaku, mirrobi dari Tuhanku. Nah, katakan Muhammad pada mereka, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Ya, yang saya sampaikan, yang saya bawa kepada kamu ya wahyu yang diberikan Allah kepadaku. Tidak lebih dari itu. Kalau ayatnya seperti ini, ya sudah saya sampaikan seperti ini. Nah, saya tidak mau menyampaikan yang lain karena ayatnya begini, ya sudah, apa adanya. Gitu. Hadza ini mayuha, maksudnya Al-Quran itu, iku basairu, beberapa penglihatan, mirrobikum, dari Tuhan kalian. Beberapa penglihatan maksudnya dalil yang jelas. Nah, waudan dan petunjuk, warohmatun dan rahmat, liqaumin, manfaat bagi kaum, yu'minun, yang iman mereka. Quran ini atau yang diwahyukan Allah kepadaku ini adalah hujjah yang jelas dari Allah. Dalil yang jelas dari Allah yang menunjukkan tentang keesaannya Allah, tentang kebenaran kenabiannya Nabi Muhammad, ancaman-ancaman dari Allah, atau surga, neraka, dan sebagainya. Nah, kemudian juga bagaimana sifat orang iman, bagaimana sifat orang kafir, sifat orang munafik. Wah, sudah jelas. Isinya sudah sebagai dalil yang jelas dari Allah. Wahudan warohmatun, dan apa yang diwahyukan Allah itu merupakan petunjuk dari kesesatan. Kalau ingin benar, kalau ingin masuk surga, ya harus mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Nah, ikutilah Al-Quran. Dan juga sebagai rahmat untuk orang yang iman. Orang iman dengan mengikuti Al-Quran, nah itu menjadi rahmat. Karena apa? Pahalanya besar, ditolong oleh Allah, dan puncaknya adalah dimasukkan ke dalam surga. Wa idza quri'a, dan ketika dibaca opo Al-Qur'anu, Al-Qur'an, fastami'u, maka mendengarkanlah kalian. Usahalah mendengarkanlah kalian. Lahu, pada Al-Qur'an. Wa ansitu, dan memperhatikanlah kalian. Nenglengno, memperhatikanlah dengan diam. La'alakum, agar kalian ikut turhamun, diberi rahmat kalian. Ketika Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah dan perhatikanlah Al-Quran itu. Supaya kalian diberi rahmat. Termasuk kalau untuk orang kafir dengan memperhatikan Al-Quran, mendengar Al-Quran, barangkali nanti Allah paring hidayah. Kalau orang iman, jelas dengan memperhatikan, mendengarkan Quran, memperhatikan Quran, diberi rahmat oleh Allah. Nah, kalau dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manistama'a ila ayatin kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Barang siapa yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka ditulis baginya kebaikan yang berlipat ganda. Nah, inilah barokahnya, manfaatnya kalau kita mendengarkan Al-Quran. Belum lagi itu baru mendengarkan, apalagi diamalkan, ya sudah, pol, pahalanya besar. Termasuk pahalanya man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutikum. Nah,
lau kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tuanya besok pada hari kiamat diberi mahkota. Yang sinarnya mahkota lebih terang daripada sinarnya matahari di rumah kalian. Nah, seandainya matahari itu di dalam rumah kalian. Nah, fama dhannukum billadzi amila bihadza. Bagaimana persangkaanmu dengan orang yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri? Nah, pasti lebih pol. Nah, inilah pahalanya orang yang mengamalkan Al-Quran. Mendengarkan saja pahalanya sudah pol, apalagi bisa mengamalkan. Wadhkur, dan ingatlah kamu Muhammad, Rabbaka, pada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, di dalam hatimu, tadarruan, dengan deple-deple. Apa deple? Rendah hati. Wa khifatan, dan rasa takut. Dan rasa takut. Wa dunal jahri, dan di bawahnya keras, minal qauli, dari ucapan. Artinya, ingatlah dengan menyebut Allah tapi tidak keras. Nah, tidak keras. Bil guduwi, di waktu pagi, wal asol, dan di waktu sore. Maksudnya setiap saat, setiap waktu. Wala takun, dan jangan ada kamu Muhammad, iku minal ghafilin, tergolong orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah, wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, di samping kamu itu baca Quran Muhammad, juga ingatlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah di dalam hatimu, di dalam dirimu. Baik dengan rendah hati dan dengan rasa takut. Nah, yang ditakuti apa? Yang ditakuti adalah siksanya. Maka selalu ingatlah kepada Allah. Walaupun di dalam hati, hatinya selalu ingat kepada Allah, dimanapun berada. Di samping itu juga ingat kepada Allah dengan cara menyebut nama Allah, dengan cara diucap, dengan tidak keras. Nah, tidak perlu berteriak-teriak, tidak perlu bengok-bengok, tidak perlu. Cukup dengan ya suara pelan nggak apa-apa. Itu dengan zikir, doa, kalimat thayyibah dibaca, istighfar dan sebagainya. Baik di waktu pagi maupun di waktu sore, artinya setiap saat. Selalu ingatlah kepada Allah. Nah, ini perintah ini khususnya kepada Nabi Muhammad, tapi umumnya kepada kita semua. Nah, tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad, utusan Allah saja, diperintah untuk selalu ingat kepada Allah. Nah, apalagi kita. Nah, selalu ingat kepada Allah, baik dengan baca Quran, sholat, zikir, nah, baca kalimat thayyibah, istighfar, dan lain sebagainya. Itu. Wala takun minal ghafilin. Kamu jangan sampai jadi golongan orang-orang yang lupa terhadap Allah, melupakan Allah, tidak zikir kepada Allah, jangan. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Nah, dengan selalu ingat kepada Allah, maka kita ini disayang oleh Allah. Kita dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan, Allah memberikan pahala yang besar. Itu. Dengan istighfar, maka nanti di hadapan Allah itu kita akan jadi orang yang beruntung. Tuba liman wajada sohifatahu istighfaron kathiron. Dengan memperbanyak tasbih, maka akan memperberat hisapan nanti dari kiamat. Kalimatani khofifatani thaqilatani. Nah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang dimaksud khofifatani adalah khofifatani fil lisan. Thaqilatani maksudnya thaqilatani fil mizan. Ringan diucapkan tapi berat di timbangan aman. Di timbangan amal nanti. Yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Atau dibalik, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Dan lain sebagainya. Masih banyak kalimat thayyibah yang lain.
Demikian juga perbanyak baca Quran, baca tahlil, tahmid, dan sebagainya. Jangan sampai jadi golongan orang yang lupa terhadap Allah. Kalau sudah lupa dengan Allah, mudah na'udzubillah min dzalik. Nanti Allah nggak akan memberikan pahala, Allah nggak akan sayang kepada kita. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang inda rabbika, di sisi Tuhanmu Muhammad, yaitu para malaikat, iku la yastakbiruna, tidak sombong mereka, an ibadatihi, dari ibadah pada Allah. Tidak sombong dari ibadah kepada Allah. Artinya selalu tunduk untuk ibadah kepada Allah. Tidak menolak dari ibadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, dan mensucikan mereka hu, pada Allah, walahu, dan pada Allah, yasjudun, sama sujud mereka. Nah, para malaikat, orang-orang yang di sisi Tuhanmu Muhammad, maksudnya para malaikat yang di dekat Allah sana, itu mereka itu tidak sombong dari ibadah kepada Allah, selalu ibadah kepada Allah. Para malaikat itu selalu ibadah kepada Allah, selalu mensucikan kepada Allah dan sujud kepada Allah. Padahal malaikat itu tidak ada yang dijamin surganya atau dimasukkan neraka, itu enggak ada. Nah, itu saja selalu ibadah kepada Allah, mensucikan Allah dan sujud kepada Allah. Lah kita ini dijamin apa? Kalau mau iman dijamin surga, kalau tidak mau iman, tidak mau taat, itu diancam neraka. Nah, ini jangan sampai kita lupa dengan Allah. Selalu ingat kepada Allah, kewajiban, terutama sholat. Selalu ingat waktunya sholat. Waktunya sholat, segera sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai teledor dalam hal sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, itu termasuk bagian dari zikir kepada Allah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Demikian penyampaian Al-Quran dari kami. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kaji, Allah paring menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Sekali lagi ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.